Oke, baik Bapak Ibu, kita tunggu yang lain masuk dulu ya Bapak Ibu. Kok nggak masuk? Sabar. Masih 43 ya. Maaf ya Bapak Ibu, sebentar lagi kita mulai. Mana? Jangan. Dulu para jelas suara sih. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan pantun Bapak Ibu. Melata kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, sayang sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Al-Kapah beserta Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas 6 SD Al-Kapah tahun pelajaran 2021-2022. Dan yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 SD Al-Kapah, terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami hari ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat beriringan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Payung patang layang di angkasa, hari Sabtu jatuh ke angkasa. Berlindunglah kepada Yang Maha Kuasa dari segala wabah dan bencana. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sosialisasi program kelas 6 SD Al-Kapah angkatan ke-14 tahun pelajaran 2021-2022 segera dimulai. Mengawali acara, kami mohon kesediaan Bapak Ustadz Haji Slamet Ismail untuk membacakan doa. Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan. Dan dibaca itu loh. Kamu membaca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini dan sekaligus kita berharap mudah-mudahan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang akan membawa kebaikan untuk anak-anak kita terkhusus dan sebagai wali murid pada umumnya, pada dewan guru. Mari kita berdoa mohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pertemuan yang kita selenggarakan pada pagi hari ini senantiasa menjadi sebuah pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
رضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتنا الصالحة وعلى ما نوسله الصالحون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا واجعل جميع أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع عنا بها السحر والأعداء وتسلمنا بها من جميع الأمراض والغلاء والبلاء والوباء والطاعون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tapi kami ucapkan kepada Pak Ismail yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang dibacakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Saiful Nasri dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelum saya lanjutkan, kira-kira bisa terdengar dengan jelas suara saya? Dengar, Pak. Suara ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini alhamdulillah Bapak Ibu orang tua dan murid mungkin juga yang sama siswa-siswinya ya, anak didik kita bisa bergabung di Zoom meeting dalam penjelasan program kelas 6 NC Al-Kafah tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian tidak lupa salam dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah menghantarkan kita ke alam berilmu pengetahuan, alam Islamiyah. Mudah-mudahan
yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru, kemudian dari tim kelas 6, Bapak Ibu wakil, kemudian juga Bapak Ibu wali murid, dan anak-anak yang kami banggakan. Baru sekalian, pada hari ini kami dari SD Al-Kafah akan menyelenggarakan sosialisasi program kelas 6 SD Al-Kafah untuk tahun ajaran baru. Perlu diketahui Bapak sekalian, dalam acara ini nanti akan ada pemaparan beberapa bahagian. Yang pertama pastinya ada kata sambutan dari saya, kemudian nanti ada penyampaian program, kemudian bagaimana syarat kelulusan dan lain-lain, dan terakhir nanti ditutup dengan bagaimana pemaparan tapi secara umum pada anak kita untuk mencapai target di tahun pelajaran 2021-2022. Bapak Ibu yang saya hormati, di tahun ajaran 2021-2022 pada tahun ini akan sama dengan tahun pelajaran sebelumnya ya, bahwa ujian nasional atau USBN untuk SD di tingkat SD di seluruh Indonesia itu tidak dijalankan. Artinya pada tahun ini kita akan menjadi tahun yang ketiga dalam melaksanakan tanpa ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Nah ini tentunya kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian akan ada satu pemahaman yang sama dengan pemahaman sekolah bahwa walaupun tidak ada ujian nasional ya untuk tingkat SD, tapi persiapan di tingkat anak-anak kita di kelas 6 baik daripada Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid di rumah, ini kami berharap bisa terus meningkat. Jadi tidak ada istilahnya nanti dari pemerintah ada ujian nasional, tapi kemudian dari kita semuanya akan lalai dalam membina anak kita. Itu pesan yang pertama Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, bagaimana strategi untuk pencapaian ujian di sekolah. Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa ujian sekolah berstandar nasional atau USBN itu akan digantikan menjadi ujian satuan pendidikan atau USP yang dikenal juga dengan istilah ujian sekolah ataupun ujian sekolah. Nah, di dalam ujian sekolah ini, Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk tahun yang sebelumnya ya, itu soal-soal semuanya akan berada di tingkat ranah satuan pendidikan. Nah, untuk tahun ini nanti kita juga akan bermusyawarah di tingkat kepala sekolah K3S, apakah masih tetap pembuatan soalnya di tingkat ranah satuan pendidikan atau diwakilkan oleh satuan kelompok kerja kepala sekolah atau di KKG gugus masing-masing. Nah ini nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tetapi apabila kita berbeda kepada tahun sebelumnya, muatan-muatan ujian sekolah tingkat satuan pendidikan ini akan dilaksanakan di sekolah masing-masing. Nah, bagaimana cara supaya strategi anak Bapak Ibu, anak kita semua ini berhasil di dalam pencapaian ujian sekolah? Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian ya, yang harus dipahami bahwa nanti dari sekolah itu akan menyampaikan yang namanya dengan SKL ya, standar kelulusan, baik SKL maupun kisi-kisi. Nah, ini harus dipahami dengan sangat baik di tingkat kelas 6. Ini akan sangat berbeda dengan dari kelas 1 dengan sampai kelas 5. Jadi apa saja nanti yang akan menjadi muaranya kisi-kisi atau SKL di kelas 6 ini betul-betul dari anak dan orang tua kami berharap bisa memonitoring supaya apabila SKL dan kisi-kisi ini bisa tersampaikan dengan baik, dipelajari dengan baik, insya Allah nanti hasilnya akan terus meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, harus sekalian, kami mohon adanya pengawasan ya, pembinaan dari Bapak Ibu wali murid di rumah juga, karena kita masih bertama secara daring ya, belum tatap muka. Jadi mohon pengawasan dan bimbingannya di rumah di samping yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru di ranah kelas 6. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pastinya Bapak sekalian, kami juga berharap latihan soal ya Bapak sekalian ya, kepada anak kita itu bisa dijalankan dengan baik. Jadi kami yakinan percaya apabila ada latihan soal yang dikerjakan di rumah ya, ada waktu yang disediakan tertentu buat pencapaian sukses di ujian tingkat satuan pendidikan ini, insya Allah nanti anak-anak kita akan berhasil. Tapi tanpa adanya latihan di rumah, ini mungkin nanti akan sedikit berat. Apalagi anak-anak ya bersama kami di sekolah secara tatap muka. Dan ini masih menunggu surat edaran dari Wali Kota Batam.
Nah, Bapak Ibu, nanti untuk yang lainnya, baik mengenai bagaimana program-program sekolah, ya, dia mulai nanti dari pembinaan secara teknisnya, kemudian ada tryout-nya. Saya tidak menyampaikan di sini karena ada Desi ya, yang akan menyampaikan tentang program sekolah, Bapak Ibu ya, mulai dari pertama. Dan ini merupakan satu langkah baru ya di tahun pelajaran 2021-2022 ya. Karena kita memulainya itu sangat cepat ya, sangat cepat sekali Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari bulan Juli akhir ini kita sudah membahas tentang bagaimana kiat-kiat anak kita itu mencapai sukses ujian sekolah. Ya, mungkin di tahun sebelumnya kita baru mulai mungkin sudah 2 bulan, 3 bulan, atau ada juga mungkin beberapa tingkat satuan pendidikan baru dimulai di semester yang kedua. Nah ini mengenai informasi ujian sekolah. Nah kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang berhubungan nanti dengan bagaimana syarat kelulusan ya, apa saja syarat kelulusan yang harus dicapai oleh kelas 6 ya. Saya pun hari ini tidak menjelaskan lebih lanjut ya. Pasti nanti ada banyak sekali ya. Ada syarat evaluasi, ada itu sudah dijelaskan ya. Dijelaskan nanti ada evaluasi, ada penugasan, ada portofolio ya, ada sikap. Jadi ada ranah kognitif, ada afektif dan psikomotorik. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bayu ya. Nah, kemudian juga nanti di tingkat terakhir Bapak sekalian ya, di samping kita ingin mencapai prestasi akademis, kami juga ada tim pendidikan agama Islam ya. Dalam hal ini dikoordinator oleh Bapak Haji Samit Ismail ya, Bapak Ustadz Ismail. Nanti akan menyampaikan bagaimana mungkin motivasi tentang tahfiz, pencapaian tahfiz. Karena terus Bapak sekalian ya, untuk yang tahfiz selama pembelajaran dari ini kami melihat ada sedikit penurunan dalam motivasi anak-anak. Jadi kami masih berharap ya kepada tim kita di sekolah ya, kemudian juga di rumah ya, Bapak Ibu guru bisa, Bapak Ibu wali murid kita juga nanti untuk menguasai tentang tahfiz. Jadi bukan hanya di akademis kita juga akan berjuang di sana mencapai apa yang terbaik, kemudian juga di tahfiznya. Bagaimana tahfiz walaupun masih dalam kondisi daring ya, tidak sepenuhnya tatap muka ya. Kami berharap ini juga akan bisa berjalan dengan baik, tentunya dengan ada monitoring. Jadi tanpa Bapak Ibu di rumah mengadakan monitoring ke anak, nah ini mungkin akan sulit Bapak sekalian. Karena pada kondisi seperti PPKM saat ini kami tidak bisa menghadirkan anak-anak datang sekolah. Tapi nanti kalau pada saatnya tiba, dari Bapak Wali Kota Batam sudah memberikan lampu hijau, bisa tatap muka, walaupun tatap muka secara terbatas ya, Bapak sekalian, kami nanti akan coba menggerakkan bagaimana juga pembelajaran tahfiz dan juga bagaimana dengan teknis pemantapan kepada anak-anak kita, sehingga nanti di dua sisi baik di akademik maupun daripada tahfiz atau agama ini akan tercapai dengan baik. Nah mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya di akhir kata sebutan saya. Tentunya kita sama-sama ya berdoa Bapak Ibu wali murid ya, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu ya, segera tidak dicabut oleh Allah SWT sehingga tatanan normal kembali kita rasakan ya. Kami di sekolah sangat transparan saat ini, sangat merindukan ya anak-anak kita untuk bisa belajar di sekolah ya seperti biasanya. Jadi kami pun mempunyai rasa tanggung jawab yang sangat tinggi Bapak sekalian. Bagaimana apabila kalau misalnya pencapaian kepada anak-anak kita ini tidak terjadi atau masih kurang, ini menjadi salah satu moral motivasi kami untuk peningkatan ke tingkat selanjutnya. Jadi tentunya tidak lupa terus-terusan kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita semua diberi kesehatan, kemudian juga pandemi COVID-19 ini sudah berlalu sehingga kita bisa seperti tatanan normal kembali. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berada di webinar ini bisa sampai selesai ya. Nanti ada juga Q&A-nya, ada tanya jawab kepada Bapak Ibu apabila ingin menanyakan apa saja yang berhubungan dengan kelas 6. Karena sangat penting sekali ya di awal tahun ajaran baru sudah kita gerakan mengenai bagaimana pencapaian terhadap anak didik kita di kelas 6 nantinya. Mungkin ini saja Bapak sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat dan acara ini berjalan dengan baik sampai selesai nantinya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya. Acara berikutnya yaitu pemaparan strategi belajar dan peningkatan mutu USP dari Ibu Sri Rahayu Dalimunte. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Al-Kafa, Bapak Ibu Wakil dan Bapak Ibu Guru kelas 6 ya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu wali murid yang sudah hadir ya di ruang virtual ini. Terima kasih kami ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu wali murid yang sudah bergabung di ruang virtual ini. Baik Bapak Ibu wali murid, pada episode Merdeka Belajar pertama, itu Kemendikbud mengeluarkan 4 terobosan. Di antaranya adalah penghapusan ujian sekolah berstandar nasional atau kita bilang USBN, agar sekolah itu dapat menjadi lebih otonom. Artinya USBN sudah dihapuskan. Nah, itu dari Kemendikbud. Kemudian tanggal 10 Desember 2019 itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud nomor 43 tahun 2019 yaitu tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, artinya setelah tidak ada USBN, namun untuk kelas 6 ini tetap ada namanya adalah ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan itu. Oke, sebelum saya lanjut ke pemaparan saya, mungkin gini, ada saya dengar seperti apa ya, isu gitu ya. Oh, kalau di masa pandemi ini berarti semua siswa pasti lulus nih gitu ya. Atau nggak perlu belajar lah, pasti lulus kok karena di masa pandemi ini diringankan gitu ya. Mungkin saya berharap ini tidak ada dari siswa-siswi kita yang kelas 6 ya, dan wali murid juga tidak ada. Mengapa? Karena kan ya mungkin tidak ada, seharusnya tidak adalah pemikiran seperti itu supaya perjalanan proses belajar mengajar itu lebih baik. Nah, ini kenapa? Pada tanggal 30 Maret 2021 itu Kementerian Pendidikan juga mengeluarkan surat edaran terkait dengan ujian sekolah, ya, ujian sekolah. Dan ini juga tadi sudah berbarengan dengan Kemendikbud nomor 43 yang menyatakan bahwa setiap sekolah karena tidak ada USBN namun tetap mengadakan ujian. Nah, ujian sekolah. Nah, di situ nanti akan dicantumkan ada syarat-syaratnya. Ya. Nah, kenapa saya berbicara seperti ini, Bapak Ibu? Kami berharap ya bahwa dari yang tadi statement-statement yang bahwa anak-anak kelas 6 pasti lulus tanpa adanya proses pembelajaran di masa pandemi ini tentu tidak. Jadi dari surat Permendikbud dan surat edaran itu terlihat bahwa siswa itu tidak serta-merta lulus. Jadi ada syarat-syarat yang dipenuhi. Nah, untuk itu kami bermohon kepada anak didik kami kelas 6 dan orang tua juga membantu kami mendukung segala proses pembelajaran yang ada di SD Al-Kafa. Baik Bapak Ibu, saya langsung ke pemaparan. Apa sih nanti syarat-syarat bagi siswa yang mengikuti ujian sekolah? Baik Pak Heri, minta tolong slide-nya.
Atas, Pak. Dari awal aja nggak apa-apa. Ya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Kita buka dulu. Oke. Slide nomor 3, Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu, ujian sekolah. Nah, ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau ujian sekolah namanya, itu bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Nah, ini adalah salah satu Permendikbud ya, yang keluar pada tanggal 10 Desember 2019. Next, Pak. Nah, persyaratan peserta yang ikut ujian sekolah adalah telah berada pada tahun terakhir di masing-masing jenjang atau program kesetaraan ya. Yang berikutnya memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar atau kalau kita bilang rapor ya, seluruh program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut. Ini sudah ada di pasal 4 Permendikbud nomor 43/2019. Next, Pak. Nah, bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan itu yang pertama adalah portofolio. Yang kedua penugasan, yang ketiga tes tertulis, dan yang keempat adalah bentuk kegiatan yang ditetapkan satuan pendidikan sesuai dengan atau juga survei parameter. Ini ada di pasal 5 Permendikbud nomor 43 tahun 2019. Oke. Oke, Pak. Oke, portofolio. Kita ke portofolio dulu. Slide pertama, Pak. Nah, portofolio itu apa sih? Selama pembelajaran ini, Bapak Ibu sekolah diberikan salah satu syaratnya adalah ini, mengikuti tadi ada portofolionya. Portofolio itu apa? Bisa dari hasil proyek, praktek ya Bu ya. Mungkin diperhatikan langsung di layarnya, ada bisa hasil kerja siswa dengan rekam video, audio visual ya, terus bisa fotokopi piagam atau penghargaan yang pernah diterima ya, mau dari tingkat sekolah, kecamatan, kota, apalagi provinsi. Nah itu. Nah ini penilaian portofolio itu apa sih dimulainya? Itu kami mulai dari bulan Juli ini sampai dengan bulan Mei. Jadi Ibu berharap Ibu yang di kelas 6 harus benar-benar yang mengikuti apapun tugas yang diberikan Bapak Ibu di kelas 6. Selanjutnya adalah yang B, penugasan. Nah, penugasan tadi ya bisa praktek, bisa produk, bisa juga proyek ya. Nah, apa aja kadang-kadang misalnya produk membuat, kalau misalnya Kepda membuat makanan, tadi orang Melayu contohnya. Terus menciptakan tarian itu kalau Kepda dan lain-lain. Tergantung apa penugasan yang diberikan Bapak Ibu yang berada di kelas 6. Nah ini juga kapan Bu dimulai penilaiannya? Tetap penilaiannya itu tetap dimulai dari bulan Juli sampai nanti dengan bulan Mei. Lanjut Pak, yang ketiga adalah tes tertulis atau pengetahuan atau disebut juga dengan KI 3. Nah, di sana nanti apa aja? Nanti ada penyusunan kisi-kisi ujian sekolah. Ini berdasarkan materi pada kurikulum yang berada di SD Al-Kafa. Terus kisi-kisi US ini memuat level kognitifnya ya, dari yang lot, hot, dan mod, ya itu masuk semua. Terus kisi-kisi US ini disusun berdasarkan kurikulum 2006 dan juga kurikulum 2013. Nah, apa aja sih Bu mapel dan kisi-kisi yang akan diujikan nanti ya? Baik di ujian ini yang ujian tertulis ya Bu ya. Ada agama atau PAI, PPKN, bahasa Indonesia, IPA, matematika, IPS, SBDT, PJOK, dan MULOK. Jadi seluruh sebenarnya
semua mata pelajaran yang ada di kelas 6. Nah, kisi-kisinya seperti apa? Kisi-kisi ujian tertulis itu mengacu pada format sebelumnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, berikutnya bentuk dan jumlah soal ujian tertulis. Jadi nanti ini kalau tidak ada perubahan ya, Bapak Ibu murid, kalau tidak ada perubahan seperti inilah bentuk dan jumlah soal ujian yang tertulis. Saya tidak bacakan lagi, perhatikan saja di depan layar ya. Baik, berikutnya adalah nanti ada survei karakter ya, survei karakter. Nah, nilainya gimana ini penilaiannya melalui observasi ya atau pengamatan. Terus nanti Bapak Ibu guru juga menulis jurnal guru. Di situ nanti akan kami tuliskan KI 1 dan KI 2-nya. KI 2 adalah penilaian tentang religi, ya, karakter religius, dan juga KI 2 itu tentang sikap sosialnya. Nah, ini survei karakternya ini kapan juga dimulai? Tetap kita mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Mei. Jadi kita tetap observasi atau pengamatan ya kepada anak didik di kelas 6. Next, Pak. Oke. Kompetensi sikap spiritual. Nah, apa sih yang kita nilai, kita amati? Yang pertama adalah target hafalan. Nah, siswa kelas 6 itu diberikan target hafalan selain dari tahfiz ya. Target hafalan itu ada 4 surah. Nah, mungkin anak-anak juga sudah tahu dan juga bahkan sudah mulai menyicilnya. Nah, ini ada salah satu harus dipenuhi ya. Target hafalannya di kelas 6. Terus ibadah. Kalau ibadah kita sudah punya jurnal sholat, itu tolong diisi dan dilakukan ya. Dan juga jurnal hafalannya. Nah, jurnal hafalan itu kan seharusnya memang diisi oleh guru tahfiz. Tapi karena kalian di rumah, jadi ditulislah apa saja yang kalian cicil tuh di rumah hafalannya. Nah, untuk kompetensi sikap sosial, itu Bapak Ibu guru fokus ke karakter. Nah, karakternya apa? Nilai kejujuran dari tugas-tugas yang disampaikan, terus disiplin, tanggung jawab itu berkaitan tepat waktu. Misalnya dibatasi sampai jam berapa, nah tugas itu harus diselesaikan sesuai jam-jamnya. Terus mandiri dan bernalar kritis. Nah, ini juga penilaian survei karakter ini dimulai juga di bulan Juni sampai dengan Mei 2022. Kita lanjut ya. Nah, ini dia. Ini yang paling ditunggu-tunggu ini kan, yang berkaitan dengan yang Ibu saya jelaskan dari awal tadi, kelulusan peserta didik itu dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan apabila, nah berarti kan ada syaratnya. Tidak tadi katanya, oh kalau kita pandemi ini anak-anak pasti lulus. Jadi ada syaratnya. Kalau ada syaratnya berarti harus ada yang kita penuhi. Nah, yang pertama apa? Menyelesaikan seluruh program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semesternya. Nah, untuk Bapak Ibu wali murid ketahui, nanti rapor yang akan kami ambil, akan kami akumulasi adalah dimulai dari kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 2. Nah, berikutnya memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Nah, kalau tidak baik, minimal baik, kalau nggak A berarti B. Kalau tidak dapat nilai ini, misalnya C dan D, nah itu berarti peserta didik tidak lulus. Ayo anak-anak ibu ya yang di rumah, yang kelas 6, tolong KI 1, KI 2, dan KI 3-nya dibuat jadi selaras supaya nilai rapornya bagus, nilai sikap dan perilakunya baik, atau A bahkan ya, amat baik. Nah ya, yang ketiga, yang terakhir adalah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau kita sebut dengan ujian sekolah. Ini adalah syarat kelulusan. Jadi nilai raport, nilai sikap baik, dan ujian sekolah harus diikuti. Next, Pak. Nah, ini yang terakhir ya, Bapak Ibu wali murid yang di rumah.
Penetapan kelulusan siswa dari satuan pendidikan itu ditetapkan nantinya melalui rapat Dewan Guru selambat-lambatnya satu hari ya sebelum kelulusan. Ini pasti kami adakan rapat seluruh Dewan Guru. Oke, baik Pak. Lanjut next ya. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu wali murid. Itulah pemaparan sedikit dari saya. Nanti untuk mengulang-ulang info ini kita akan kirimkan juga ya Bapak Ibu wali murid videonya. Nanti kalau kurang jelas boleh diputar-putar ulang lagi dan boleh juga ditanya Bapak Ibu wali kelas ya. Insya Allah kami bisa menjawabnya dengan baik ya. Cukup dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ayu yang sudah memaparkan pemaparan strategi belajar dan peningkatan mutu USP. Untuk pertanyaan nanti di akhir sesi ya Bapak Ibu, acara berikutnya kita lanjutkan yaitu penyampaian program kelas 6 dari Ibu Yesi Fitri. Dengan hormat kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pemaparan mengenai program kelas 6 yang tadinya sudah diterangkan oleh Bu Ayu untuk yang tentang kelulusan anak kelas 6. Sementara saya di sini akan membahas atau memaparkan kepada Bapak Ibu semua, yaitu mengenai agenda kelas 6. Pak, slide ke selanjutnya, Pak. Nah, agenda kelas 6, alhamdulillah seperti kata Bapak Kepala Sekolah tadi, kita lebih awal ya Pak ya, baru masuk 15 hari kita sudah mulai biar kita tancap gas. Nah, biar anak-anak sudah termotivasi karena kita belajar juga dari tahun kemarin, dari programnya harus lebih baik insya Allah tahun ini. Nah, untuk agendanya yang pertama di bulan September nanti Bapak Ibu anak-anak akan melaksanakan tryout pertama. Kami di sini akan memetakan kemampuan siswa berdasarkan materi yang sudah kami berikan selama pembelajaran mulai dari Juli sampai September. Nah, di sini ada beberapa bidang studi yang insya Allah nanti ketika sudah hampir waktunya kita akan infokan kepada Bapak Ibu guru semua. Pada tanggal 11 September kita akan mengumumkan hasil pencapaian anak-anak tersebut. Selanjut, pada bulan Oktober anak-anak akan melaksanakan penilaian tengah semester. Untuk Bapak Ibu ketahui semua, anak-anak kita ini yang kalau sudah kelas 6 hari-hari itu mereka akan sering yang namanya ujian. Enggak lepas dari ujian-ujian, jadi kami pun di sini akan hari-hari akan sibuk dengan membuat soal. Nah, jadi mohon bantuannya di rumah Bapak Ibu untuk membantu anak-anak kita. Lanjut di bulan Oktober kita lanjut ke tryout yang kedua. Nah, hasilnya akan kita serahkan pada saat penyerahan nilai PTS yang pertama. Jadi begitu selesai PTS, anak-anak lanjut melaksanakan tryout yang kedua. Lanjut kita di bulan Desember yaitu penilaian akhir semester dan penyerahannya pada tanggal 18 Desember. Lanjut pada bulan Februari 2022 tahun baru kita melaksanakan tryout yang ketiga. Tanggal 7 Februari kita akan mengumumkan tryout yang ketiga. Nah, di bulan Maret
pada saat anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 melaksanakan penilaian tengah semester kedua, anak kelas 6 akan melaksanakan penilaian akhir tahun atau dia ujian semester keduanya. Sekarang namanya penilaian akhir tahun. Jadi materi yang biasanya kita laksanakan selama beberapa bulan ini untuk kelas 6 dipercepat waktunya. Jadi memang anak-anak insya Allah itu akan sibuk dengan yang namanya mengerjakan soal ujian-ujian itu. Jadi mohon bantuannya di rumah Bapak Ibu. Lanjut masuk kita bulan Ramadan, ada libur 1, 2 sampai 2 April itu libur awal Ramadan. Ada pesantren. Alhamdulillah tahun ini anak-anak berarti ikut pesantren ya Pak. Nah sesudah ini masih di bulan Ramadan ini. Itu anak-anak kan April udah ya Bu Ayu, ya pas habis lebaran ya berarti ya. Sesudah lebaran anak-anak akan melaksanakan ujian praktek. Nah, nanti setelah ini akan saya terangkan apa saja yang akan mereka kerjakan di ujian praktek tersebut. Nah, sesuai dengan agenda dinas, insya Allah pelaksanaan ujian sekolah yang persyaratan yang ketiga yang sudah disampaikan Bu Ayu tadi akan kita laksanakan pada tanggal 17 sampai 25 Mei. Nah, di antara waktu sesudah Lebaran dan bulan April atau menjelang ujian sekolah itu ada sekitar waktu 1,5 bulan di luar jeda anak-anak melaksanakan ujian praktek dan ujian sekolah. Ada kami berikan kesempatan nantinya untuk mengejar target hafalannya. Itu biasa datang ke sekolah dan di sana mulai belajar dari surah An-Nas sampai An-Naba. Dan insya Allah terakhirnya perpisahan dan wisuda tahfiz kelas 6 pada tanggal 4 Juni 2022. Lanjut Pak Eri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah KKM, standar SKM, standar ketuntasan minimal yang harus dicapai anak-anak. Di sini paling tidak berdasarkan SKM ini nilai di ijazah paling tidak minimal inilah yang akan kami tuliskan, kami bantu buatkan. Jadi seperti kata Bu Ayu tadi, anak-anak itu nilainya akumulasi dari kelas 4, 5, dan 6. Sementara terkadang dalam pengalamannya kelas 4, 5 itu nilainya agak kecil. Jadi kami genjot di kelas 6 ini. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu supaya minimal nilai anak-anak seperti yang tertera di depan ini. Jadi ijazahnya bagus lah ya Pak ya. Insya Allah. Ya, jangan sampai di bawah inilah. Nah kita lanjut Pak. Lanjut. Satu lagi Pak. Nah ini yang untuk ujian praktek. Insya Allah ujian prakteknya nanti yang akan kita adakan anak-anak untuk PAI tetap tayamum ya Pak Ismail. PPKN membaca Undang-Undang 1145, Bahasa Indonesia membuat teks pidato, IPA menggambar gerhana, sampai kepada PJOK atau atletik. Kalau kita masuk, insya Allah kita laksanakan di sekolah. Kalau yang pengalaman tahun kemarin, itu videonya. Nah, sekian dulu dari saya. Mungkin nanti ada sesi pertanyaan. Bapak Ibu silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yesi yang sudah melakukan program kelas 6 SDAK tahun pelajaran 2021-2022. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan umum tentang perpisahan kelas 6. Tahfiz dulu. Tahfiz dulu ya Pak ya. Yang pemaparan target hafalan tahfiz dari Pak Slamet Ismail. Dengan hormat kami persilahkan Bapak. Target kemarin motivasi karena Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah. Qala ta'ala al-azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaratil qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'du. Hormati Bapak Kepala Sekolah beserta wakil dan segenap siswa rapat Zoom pada pagi hari ini, Bapak Ibu wali murid kelas 6 dan juga anak-anak siswa-siswi kelas 6 yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan tentang program pencapaian tahfidz yang mana ini menjadi salah satu target daripada SD Al-Kafah di dalam misinya adalah anak-anak yang tamat SD Al-Kafah diharapkan bisa menyelesaikan hafalan juz 30 atau yang kita kenal dengan juz amma. Berbicara dari pengalaman yang sudah-sudah ketika kita dalam kondisi pelajaran secara langsung atau luring, alhamdulillah bisa mencapai target yang sangat membanggakan. Namun pada tahun kemarin ketika dalam kondisi daring, maka prestasi itu agak menurun disebabkan dengan beberapa hal, antara lain memang kita tidak bertemu langsung sehingga kadang-kadang ketika kita meminta untuk anak-anak soal hafalan, anak-anak tidak juga menyetorkan, jadi ada beberapa kendala dan kesulitan. Untuk itu pada tahun ini, karena kita masih dalam kondisi pembelajaran daring dan berbeda dari pembelajaran daring tahun yang sebelumnya, maka saya yang diamanati sebagai pembimbing tahfidz juz amma anak-anak kelas 6 mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu wali murid kiranya untuk memberikan motivasi kepada anak-anaknya agar bisa menyelesaikan hafalan juz 30 karena ini menjadi modal dasar kita nanti untuk anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran secara utuh 30 juz. Jadi di sekolah SD ini targetnya juz 30, mudah-mudahan kita berharap di antara anak-anak kita nanti mampu menyelesaikan tidak hanya juz 30 tapi 30 juz. Untuk itu menjadi kebanggaan bagi kita semuanya, terutama orang tua ketika mempunyai anak yang bisa menghafal Al-Quran, maka nanti akan mendapatkan kemuliaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita akan diberi kesempatan oleh Allah untuk memakaikan mahkota kepada orang tuanya ketika anak kita mampu menyelesaikan hafalan Al-Quran. Kalau itu saya sangat berharap kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak murid untuk memotivasi, benar-benar motivasi kepada anak-anaknya, dan perlu dipahami bahwasanya menghafal Al-Quran tidak sekedar menghafal, tapi harus menghafal sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang ada. Ada beberapa anak yang hafal tapi bacaannya masih ada beberapa yang salah. Jadi agar mencapai yang baik dan maksimal, saya sarankan cara menghafal yang paling efektif dalam daring adalah menggunakan YouTube. Jadi bisa membuka YouTube, terserah mau ambil qori siapapun, terserah qori anak mau qori dewasa. Caranya nanti per ayat didengarkan, kemudian ditirukan. Ismail, maaf Pak Ismail, lanjut pada ayat yang berikutnya. Ini sangat membantu untuk hafalan anak-anak. Karena kalau anak-anak kita cuma menghafal dengan cara membaca Al-Quran, membaca sendiri, saya khawatir, mohon maaf, bacaan anak-anak kita ini belum tentu semuanya benar. Sehingga nanti jadinya hafalan, tapi masih ada kesalahan. Hafal kalau sudah terlanjur hafal dan itu salah, akan sulit memperbaikinya dibanding yang sama sekali belum pernah hafal. Jadi oleh sebab itu, untuk memperbaiki lebih sulit, makanya dari awal ketika menghafal ini benar-benar dihafal sesuai dengan kaidah bacaan yang benar. Karena
Kalau kita Tanya nggak jelas, PTM, Pak. kita bisa membimbing ayat demi ayat di sekolah, tapi karena kita daring, jadi lebih kepada orang tua untuk berperan dalam hal ini, memberikan motivasi kepada anak-anak. Terserah lah, mau dikasih hadiah atau apa, terserah lah. Misalnya Bapak Ibu, ayo nak, yang hafal juz 30 nanti hadiahnya umroh misalnya. Ini kan luar biasa kalau bisa begitu kan, luar biasa. Jadi nggak apa-apa. Kalau hafal juz 30, hadiahnya umroh. Kalau hafal 30 juz, daftar haji misalnya. Saya pernah mencoba metode ini, tapi alhamdulillah belum berhasil pada anak saya. Jadi anak saya bilang, nak, kalau kamu berhasil menghafal Al-Quran 30 juz, Bapak daftarkan haji. Ini benar ini, tapi alhamdulillah belum berhasil. Anak saya belum berhasil, jadi memang ternyata hafalan Quran itu memang ada data-data sendiri, kayak memang ada bagian rezeki. Tapi saya sebagai orang tua mewujudkan keinginan saya itu walaupun tidak berhasil daftarkan haji kalau ada rezeki. Jadi dalam hal ini motivasi untuk anak-anak kita barangkali ini biar semua, ayo kalau hafal juz 30 kita beli juz. Wah, pokoknya juz 30, satu juz. Selalu motivasi bagaimana agar anak-anak kita itu semangat untuk menghafal. Karena ini penting. Karena sekarang itu perlu dimotivasi. Apalagi mohon maaf, gadget ada di genggaman sehingga ini akan mengganggu proses semangat anak-anak untuk menghafal. Jadi sekali lagi, saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan motivasi sebanyak-banyaknya dan juga semangat yang luar biasa pada anak-anak kita agar mau menghafal Al-Quran terutama di juz 30 dengan baik dan benar. Dan untuk metode setorannya, kami awal-awal ini masih memberikan waktu setiap hari Sabtu karena memang jadwal tahfidz yang diberikan oleh Wakakur di hari Sabtu kelas 6 dari jam 9 sampai jam 11. Untuk setorannya bisa melalui video call. Saya tidak menerima setoran melalui rekaman video, apalagi pakai voice ya. Pakai voice tidak saya terima karena saya belum lihat itu kalau pakai voice itu apa baca, saya nggak tahu itu. Jadi dalam hal ini kita minta dijujurkan, kalaupun untuk video call ya benar-benar jujur, tidak ada layar di belakang, karena biasanya nggak bisa sih video call di sini ada layarnya, ada tuh atau misalnya bisa jadi kita jujur saja, kalau apa ya apa, kalau belum ya diusahakan untuk apa. Ini barangkali, tapi mudah-mudahan nanti setelah PPKM ini berakhir ada kemungkinan berpulang untuk muka, insya Allah kita akan menerima hafalan dengan cara luring ya, kita panggil sekolah hingga langsung tulis kita bisa membenarkan bacaan yang barangkali ada kesalahan. Sekali lagi motivasi dari saya. Terakhir, saya besar kepada Bapak Ibu sekalian untuk nambah hadiah Fatihah kepada anak-anak kita. Fatihahnya ditambah. Jadi di habis sholat, khususkan kepada anak-anak kita, ya Allah berikan kecerdasan, ya Allah berikan terbukanya ilmu, ya Allah, terutama untuk memahami Al-Fatihah. Baca minimal sekali setiap sholat, syukur-syukur bisa ditambah 3 atau 7 kali, khusus pada anak-anak kita. Karena ini penting, terutama bagi ibu, setrumnya ya, dari ibu ke anak itu lebih penting daripada bapak ke anak. Jadi untuk mendapatkan anak soleh-solehah itu sebenarnya yang dilihat bukan bapaknya, tapi ibunya. Kalau ibunya solehah, insya Allah anak-anaknya soleh-solehah. Kalau bapaknya agak sedikit kurang soleh, nggak apa-apa lah. Yang penting ibunya solehah. Jadi ini penting, Bu. Jadi ibunya yang harus benar-benar riyadhah agar anak ini jadi anak soleh-solehah. Fatihahnya ditambah, ngalun bangun, doakan anak kita. Fatihahnya, pokoknya Fatihah itu lah. Fatihah ditambah, syukur-syukur bisa baca Fatihah. Pada ayat yang kelima, iya karena berdua, iya karena sa'in itu dibaca 7 kali tidak bernafas. Tidak bernafas tuh. Tapi habis itu bernafas. Oh ya kalau terus tidak bernafas. Habis 7 kali tidak bernafas, saat baca iya karena berdua, iya karena sa'in, iya karena berdua yang 7 kali itu sambil berdoa. Allah jadikan anak saya jadi anak yang soleh-solehah. Ini yang paling terung itu ibu dibanding ayah. Tapi kalau bapaknya juga mendoakan, ibunya kencang, insya Allah anak-anak kita ini mudah-mudahan dijadikan menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi para penghafal Al-Quran. Saya kira itu saja dari saya. Saya sangat mengharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan motivasi kepada anak-anaknya agar bisa mampu menghafal Al-Quran juz 30. Mudah-mudahan target kita 100% tercapai untuk tahun ajaran ini. Demikian, ada kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Kak Ismail yang sudah memberikan motivasi supaya anak-anak kita semuanya bisa mencapai target hafalan ya, bisa menjadi tahfiz Quran. Amin. Acara selanjutnya, acara yang terakhir yaitu pemaparan umum tentang perpisahan kelas 6 dari Ibu Rizka kepada Ibu Risa Armaya, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Rezi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sedikit tentang perpisahan. Sebelumnya saya mau menyapa Bapak Ibu wali murid dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Saiful. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Wali kelas 6, dan Bapak Ibu Guru, Wakil Kepala Sekolah. Dan yang sangat saya banggakan adalah Bapak Ibu Wali Murid kelas 6. Untuk kesempatan kali ini, saya selaku Ketua Perpisahan dari pihak guru akan memaparkan sedikit tentang dalamnya perpisahan yang akan kita adakan, program sekolah yang akan kita adakan untuk pelepasan siswa kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Tapi sebelum memaparkan angkatan ke-14, saya akan memaparkan perpisahan yang 2 tahun sebelumnya. Oke, Pak Heri. Ini adalah tempat pelaksanaan pelepasan kelas 6 SD Al-Kafah tahun pelajaran 2019-2020. Itu yang berada di SD Al-Kafah. Lalu tahun pelajaran 2020-2021 tidak diadakan acara sama sekali. Oke, selanjutnya Pak Heri. Nah, saya akan memaparkan sedikit. Ini adalah perpisahan atau pelepasan pada masa pandemi ya Bapak Ibu. Pelepasan siswa kelas 6 tahun pelajaran 2019-2020 dilaksanakan di sekolah, yaitu di ruang kelas 6A lantai 2. Kita mengadakan istilahnya bukan perpisahan besar-besaran, tidak ada acara seremonial, tapi kita hanya melakukan foto saja untuk kenang-kenangan. Pada saat ini awal mula pandemi, jadi ya Bapak Ibu, jadi ini kita melakukan foto dengan guru dan orang tua, lalu foto menggunakan baju wisuda di ruangan lantai 2, kelas 6A dan kelas 5. Selanjutnya Pak Heri. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, yang sebelah kiri adalah foto wisuda di sekolah, kita menggunakan background warna hijau. Studio fotonya datang, fotografernya datang ke sekolah, lalu setelah difoto, lalu diedit seperti foto yang di sebelahnya, foto diedit di studio foto, dan terjadilah foto seperti itu, foto tahfiz dan foto wisuda. Selanjutnya Pak Heri. Nah, dan nanti foto siswa yang sendiri tadi akan kita edit lagi menjadi per kelas Bapak Ibu, seperti contoh yang ada di layar. Bapak Ibu gurunya juga difoto masing-masing, lalu nanti diedit menjadi seperti di foto. Itu bukan foto bareng ya Bapak Ibu ya, itu satu-satu lalu diedit di studio foto. Kita tetap menggunakan prokes. Selanjutnya Pak Heri. Nah, ini lalu kita pada tahun 2019-2020 kita juga menyediakan di sekolah foto booth, yaitu kita menyediakan fasilitas untuk orang tua apabila mau berfoto dengan siswa dengan anaknya, dan nostalgia guru dan siswanya. Nah, seperti di layar Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Heri. Dan kita juga ada foto wisuda terbaik dan foto tahfiz terbaik. Ini juga fotonya ada di sekolah, lalu kita edit di studio foto. Lanjut Pak Heri. Nah, biaya pelepasan tahun pelajaran 2019-2020 sebesar Rp300.000. Itu biayanya untuk konsumsi, lalu untuk foto, untuk ijazah dan semuanya ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, sekarang saya akan memaparkan pelepasan dan wisuda tahfiz 1 tahun yang lalu, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Kita tidak ada acara di sekolah seperti 2019-2020. Kita juga tidak ada foto di sekolah. Kita karena
pada saat tahun kemarin pandemi memuncak lagi sehingga kita memutuskan siswanya langsung foto ke studio foto langsung. Jadi tidak foto di sekolah. Itu kesepakatan dari wali murid dan guru pada saat itu. Langsung tadi. Nah ini Bapak Ibu contohnya siswa foto dari foto lalu diedit menjadi gambar yang berbeda, lalu sama diedit lagi menjadi foto bersama setiap kelasnya. Lanjut. Oke. Nah, biaya pelepasan tahun kemarin atau tahun pelajaran 2020-2021 adalah Rp280.000. Coba ini. Jadi itu adalah Bapak Ibu, mungkin sampai sini aja itu adalah pemaparan saya untuk perpisahan atau pelepasan perbandingan untuk 2 tahun yang lalu ada masa pandemi. Kita harapkan untuk tahun ini tidak ada lagi pandemi sehingga kita bisa mungkin melaksanakan pelepasan dan wisuda tahfiznya lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Kita berharap bersama dan semoga wali murid dan Bapak Ibu guru semua memiliki kesepakatan yang memang terbaik untuk anak, tetap menjaga prokes dan anak-anak itu memiliki kenangan-kenangan yang indah di SD. Karena kita kan di SD 6 tahun ya Bapak Ibu ya. Sehingga anak-anak juga kangen mau berfoto sama gurunya, mau bertemu sama gurunya. Pengalaman saya yang tahun kemarin kita tidak adakan di sekolah sehingga anak-anak itu kangen sama gurunya. Nggak ketemu Bapak Ibu gurunya yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti dalam waktu 2-3 minggu ke depan kami dari pihak sekolah akan mengundang Bapak Ibu lagi untuk menentukan ketua panitia perpisahan dari pihak wali murid kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin pemaparan saya di sini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizka yang sudah memaparkan acara perpisahan. Nah, Bapak Ibu, kita buka tanya jawab 10 menit ya Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak yang ingin bertanya bisa ditekan raise hand-nya di sana atau diketik di chat juga boleh Bapak Ibu. Silakan. Kami tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Pertanyaannya boleh chat, boleh langsung Bapak Ibu. Boleh langsung angkat tangan juga boleh, tanpa raise hand boleh. Silakan. Kalau ingin bertanya boleh untuk mikrofonnya dibuka Bapak Ibu. Itu korek. Ada tulisannya apa? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan tentang strategi belajar atau peningkatan USP ujian di chat juga boleh Bapak Ibu ditulis untuk pertanyaannya.
ini ada pertanyaan dari Keisawa Ahmad ya. Assalamualaikum Ibu, untuk program tahfiz di mana pelaksanaannya? Terima kasih. Caranya Pak Mail ya. Ya, terima kasih ya kepada ini dari Kesawa ya. Kesawa Ahmad. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Nah, Bapak sekalian, untuk program tahfiz seperti disampaikan oleh Pak Ustaz Ismail tadi ya, itu pastinya nanti Bapak Ibu sekalian itu akan ada yang namanya target dulu. Target program tahfiz kita adalah juz 30. Jadi juz 30 dari surah An-Nas sampai An-Naba, insyaallah mudah-mudahan anak-anak akan kita pantau. Bagaimana caranya? Nanti caranya adalah seperti yang Pak sampaikan tadi, setiap hari Sabtu. Untuk saat ini setiap hari Sabtu itu akan ada laporan tahfiznya kepada Pak Ustaz Ismail. Nah, kemudian juga nanti Bapak Ibu sekalian untuk yang ziarahnya di rumah terus ditambah sehingga nanti pada minggu depannya itu akan bertambah lagi setelahnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah nanti di wali murid memantau kegiatan anak-anak kita. Nah, kemudian di sekolah Bapak Ibu sekalian, kami pun dari manajemen sekolah akan melihat kembali misalnya dengan jumlah guru sekarang ini dipantau oleh Pak Ismail misalnya atau Pak Ustadz Fahir misalnya ya. Nanti memungkinkan kan tidak apabila misalnya dengan keadaan seperti ini kami tambah lagi guru tahfiz dari luar misalnya ya. Seperti yang tahun kemarin kami ada tambahkan Pak Ustadz Ansori, kemudian ada juga Pak Ustadz Rofik ya. Nah, nanti akan kami lihat. Jadi kalau misalnya nanti dari situasinya memungkinkan ya akan kita tambah pengajar tahfiz dari luar juga akan kami tambahkan. Tapi yang paling jelas untuk kalian karena ini sifatnya masih belum terbuka ya, perhatian Bapak Ibu di rumah sangat kami harapkan. Karena kami hanya bisa memantau melalui mungkin dari visinya, dari video call-nya ya, dari telepon barangkali, tapi kami tidak bisa melihat langsung. Jadi intinya akan kita seperti ini. Namun Bapak sekalian, apabila nanti bisa berjalan, mereka sudah tidak lagi terjadi dan sudah mulai terbuka, nah ini akan kami jalankan melalui reguler ke sekolah. Reguler ke sekolah itu maksudnya seperti apa? Tetap menjaga prokes, tetapi tetap meminta kesediaan Bapak Ibu wali murid di rumah. Kita akan membuat berselang sering gitu ya. Jadi ada yang datang ke sekolah beberapa anak, kemudian kita akan pantau. Dan juga nanti kita minta izin kepada Bapak Ibu apakah mengizinkan apa tidak terhadap kedatangan anaknya ke sekolah. Mungkin ini dulu Bapak Ibu yang bisa kami jelaskan mengenai tahfiz program di SD Al-Kafah. Kami kembalikan ke MC. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Kami masih menunggu. Boleh ditulis di chat pertanyaannya. Ada. Oke, ada pertanyaan lagi. Tryout dilakukan dari atau daring atau luring? Bu, ayo bisa aja. Baik Bapak Ibu, saya bantu jawab. Tryout dilakukan daring atau luring? Pertanyaannya itu ya. Nah, kalau untuk sekarang ini masih PPKM, berarti tryout kita pasti kita lakukan dengan daring. Nanti mungkin di bulan berikutnya kalau PPM kita ini sudah longgar, kita bisa masuk. Berarti nanti kita tryoutnya bisa juga kemungkinan tatap muka. Ya, Bapak Ibu wali murid. Ya, karena pengalaman seperti tahun lalu, kita sudah juga menjalani PTM terbatas ya, selama hampir 2 bulanan ya. Jadi ya mudah-mudahan kita semua berdoa juga untuk tahun ini, insya Allah semua pandemi bisa lah ya, PPKM sudah bisa berhenti, ya kita berarti bisa tatap muka kembali. Oke, selanjutnya ada dari Alfito Noval. Assalamualaikum Pak. Untuk tahun ini berarti nggak ada namanya kemantapan untuk mencapai target kelulusan. Oke, saya juga bantu jawab ya. Jadi setelah kita tryout pertama nanti,
Bapak Ibu guru kelas 5 itu akan memberikan kelas 6 ya salah ya. Saya belum move on ini. Bapak Ibu kelas 6 nanti akan mengadakan pemetaan dari hasil TOT Ananda semuanya. Jadi kalau dilihat dari pemetaan nanti ada 10 anak misalnya di per kelasnya itu di bawah rata-rata dari SKM, maka kami akan mengadakan pemanggilan lah, artinya supaya untuk memberikan pemantapan. Nah, pemantapannya baik daring maupun luring. Dulu sempat juga tahun ajaran yang lalu kita sempat tuh pemantapan datang juga ke sekolah, ada sekitar seminggu ya sempat kita lakukan. Setelah itu ditutup lagi, kita harus WFH lagi ya. Jadi nanti sesuai kondisinya lah. Jadi pemantapan itu nilainya nanti anak-anaknya tetap ada, dilihat dari pemetaan hasil tryout pertama. Mungkin itu ada lagi atau mau Bapak tambah? Ini ya. Ada lagi satu lagi nih. Oh. Para tahfiz kapan dimulai loh? Ini tahfiz ini sejak tanggal kita mulai efektif belajar sejak tanggal 15 Juli sudah efektif. Ini sudah boleh penyetoran tahfiz, tapi penyetoran tahfiznya hanya dilakukan pada hari Sabtu. Nah, jika nanti Pak Ismail selaku guru tahfiz menerima penyetoran anak di luar dari hari Sabtu, nah itu dikonfirmasi kembali ya langsung ke Pak Ismail, dan itu juga akan diinfokan oleh wali kelas masing-masing. Mungkin itu ada lagi untuk siapa itu tadi itu Pak? Bayu siapa ini? Orang tua murid dari siapa Pak Bayu? Ya. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu wali murid yang sudah memberikan pertanyaan. Ada lagi, kita masih tunggu sekitar 3 menit lagi ya. Kalau tidak ada nanti kita langsung closing nih. Ada lagi satu lagi nih, materi ini dari Wahyu Setiadi, itu siapa nih? Orang tua dari siapa Bu ya? Nah, saya bacakan aja lah ya. Assalamualaikum, materi tryout dari kelas 4 atau kelas 6 saja. Nah, kalau tryout itu untuk sekarang ini masih menggunakan materi yang ada di kelas 6. Nanti diinfokan Bu, kalau misalnya kan Bapak Ibu dari kelas 6 untuk tryout ini kan diadakan mungkin dalam setiap materi pembelajaran gitu sebenarnya masukkan. Nah, nanti di pas tryoutnya untuk sekarang ini apa yang sudah diajarkan. Nanti jika ada penambahan materi itu akan diinfokan lagi misalnya. Untuk sekarang ini tryoutnya berdasarkan materi yang disampaikan Bapak Ibu guru yang berada di kelas 6. Ada lagi Bapak Ibu wali murid? Wah, mantap ini ya, harus begini kita ya. Harus ada banyak pertanyaan supaya nanti mengerti ya kan, jadi paham lah semuanya. Nah, artinya Bapak Ibu jadi semangat ini memantau anak-anak ya, membantu kami lah membimbing di rumah. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi tinggal 2 menit lagi ya. Nah, ya. Ya, mungkin sambil menunggu ada pertanyaan, Bapak Kepala Sekolah akan memberikan sedikit lagi ya mengenai ijazah kelas 6 ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Ayu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, saya hanya menambahkan sedikit.
bahwa nanti ijazah kelas 6 itu mereka mungkin nggak bisa kelihatan ya. Jadi ijazah kelas 6, jadi muaranya dari hasil ini adalah yang pertama, terus kalian pasti anak-anak kita itu memahaminya dulu. Jadi memahami, paham, bisa menjawab, itu langkah awal ya. Kemudian langkah terakhirnya adalah bahwa nilai itu akan dimasukkan ke dalam anak kita di kelas 6, itu akan dimasukkan ke dalam ijazah. Nah, nilai mana saja yang masuk ke dalam ijazah? Yang pertama, Bapak sekalian, nilai Bapak seperti yang disampaikan Bu Ayu dari kelas 4 semester 1-2, 5-1-2, kelas 6-1. Jadi itu yang pertama dulu. Jadi setelah dirangkum semua nilainya, itu akan memberi nilai ratanya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti di rumah sudah bisa melihat nih anaknya di kelas 4, di kelas 5 ya. Bagaimana nilainya sehingga nanti jadi bahan satu referensi bagi Bapak Ibu bagaimana cara memotivasi anak di rumah. Karena nilai anak kita yang ada di nilai rapor ini akan dimasukkan dalam ijazah Bapak sekalian. Nah, kemudian yang terakhir pada nanti semester 2 di kelas 6 itu namanya nilai ujian PAP di dalam ujian sekolah juga nanti akan dibuat konfigurasi dengan nilai rata-rata dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester 1. Jadi apa maknanya saya sampaikan tentang ini Bapak sekalian? Jadi Bapak Ibu yang nanti di rumah udah bisa buka-buka ya rapor anak kita itu yang di kelas 4 semester 1 gimana, apa yang kurangnya, apa lebihnya di sana. Yang kelas 5 semester 1 gimana. Jadi nanti akan jadi bahan motivasi. Oh, nah, kamu di kelas 6 loh sekarang nilainya ini masih kurang loh. Jadi ini harus lebih kan. Karena kalau tidak, Bapak sekalian, kita akan sayang sekali nanti ijazah anak kita yang ada di tahun pelajaran ini akan menurun kalau tidak ada perhatian kita. Jadi ini salah satu muara yang paling terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa setelah pencapaian dari pemahaman anak, maka semua dari pembahasan hari ini akan masuk ke dalam rangkuman nilai ijazah anak kita Bapak sekalian. Jadi ini merupakan rangkuman terakhir ya. Jadi intinya bukan hanya ke ijazah, tapi pertama kita pemahaman dulu. Anak-anak paham, bisa mengerti, kita bisa memahami, kemudian mengevaluasi pembelajaran anak di rumah, terakhirnya menghasilkan ijazah. Saya yakin dan percaya ya Bapak sekalian, kalau ijazah anak kita nilainya sangat rendah, pasti kita juga dalam hati kita ya tidak menginginkannya. Anak-anak juga tidak puas melihatnya. Jadi mulai dari sekarang sebelum terlambat masih ada waktu kita lebih kurang 9 bulan ya Bu ya. 9-10 bulan ya. Sampai nanti kita mengerjakan ujian akhir sekolah. Mudah-mudahan ini akan mendapatkan perolehan dengan baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di sela yang ingin bertanya. Saya kembalikan kepada Ibu Rezi. Baiklah Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akan tutup acara ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula acara kita hari ini ya Bapak Ibu. Diawali dengan pantun, maka saya akhiri juga dengan pantun. Lidah berfungsi untuk mengecap, organ terpenting pastilah saraf. Kalau ada salah ucap, tangan menutup, meminta maaf. Demikian rangkaian acara sosialisasi program kelas 6 SD Al-Kafah angkatan ke-14 tahun pelajaran 2021-2022. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, kami pamit dari penglihatan Bapak Ibu semua. Oke, baik Bapak Ibu. Kita sudah selesai. Silakan yang mau lihat. Terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasinya. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.